Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NPM 03201277. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran, di mana ada 3 poin, yaitu 1. Bentuk-bentuk evaluasi, yang kedua fungsi evaluasi, dan yang ketiga prinsip-prinsip evaluasi. Poin pertama yaitu bentuk-bentuk evaluasi. Secara garis besar ada 2 macam bentuk penilaian atau evaluasi, yaitu bentuk tes subjektif dan bentuk tes objektif. 1. Tes subjektif ini biasa disebut juga sebagai tes esai. Yang dimaksud tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya merupakan karangan esai atau kalimat yang panjang-panjang. Umumnya tes ini berjumlah 5-10 item soal saja. Bentuk tes subjektif terbagi menjadi 2, yaitu 1. Uraian bebas dan uraian terbatas. Uraian bebas artinya butir soal itu hanya menyangkut masalah utama yang dibicarakan tanpa memberikan arahan tertentu dalam jawabannya. Yang kedua yaitu uraian terbatas, artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Yang kedua yaitu tes objektif. Tes objektif sering disebut juga tes kata jawabannya antara benar dan salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut objektif karena kunci jawabannya sudah jelas dan tes objektif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Tes benar salah, butir soal atau tugas yang berupa pertanyaan yang jawabannya menggunakan pernyataan benar atau salah, setuju atau tidak setuju, dan baik atau tidak baik. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Ini umumnya terdiri atas kalimat pokok yang berupa pertanyaan yang belum lengkap dan diikuti oleh 4-5 kemungkinan jawaban yang dapat melengkapi pernyataan tersebut. 3. Tes menjodohkan. Ini sering dikenal dengan sebutan tes matching, tes mencari pasangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan, dan tes mempersandingkan. Yang keempat, tes melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Tes ini sering dikenal dengan tes completion, di mana tes ini berbentuk pertanyaan yang salah satunya dikosongkan. Poin yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik sekolah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Oke, yang poin yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama komprehensif, berarti menyeluruh, sehingga evaluasi terhadap pembelajaran harus dilakukan pada semua aspek. Evaluasi hendaknya dilakukan kognitif, afeksi, dan juga psikomotorik. Prinsip yang kedua yaitu adil dan objektif. Prinsip pembelajaran ini harus memenuhi unsur keadilan dan objektivitas untuk semua siswa. Seorang guru yang melakukan evaluasi pembelajaran, siswa tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya seperti ras, suku, kemampuan akademik, dan lain-lain. Prinsip yang ketiga, kontinuitas.
Evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang tepat. Prinsip yang keempat yaitu komparatif. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna jika seorang guru melakukan sendiri. Diperlukan kerjasama yang baik antara guru mapel dengan pihak seperti guru BK, wali kelas, keluarga siswa, kepala sekolah, bahkan elemen-elemen lainnya yang terkait. Prinsip yang kelima yaitu praktis. Adapun yang dimaksud praktis adalah guru hendaknya mempergunakan alat evaluasi pembelajaran yang mudah dipublikasikan, dipahami dan dimengerti oleh siswa.